ketemu lagi sama kita di 12 Podcast. Bareng lagi sama aku, Mega Putri Nabekasya, dan aku Patrick Aurelia dari PGSD Sanata Dharma. Oke, di podcast kali ini kita bakalan ngomongin apa nih, Bet? Kita mau ngomongin konsep keadilan sosial di Indonesia. Kalau menurut Mega, apa sih yang terlintas di pikiran Mega kalau mendengar tentang keadilan sosial? Oke, kalau menurut aku ya, konsep keadilan sosial. Keadilan sosial itu sama kayak sila kelima Pancasila nggak sih? Bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut aku konsep keadilan sosial itu merupakan penerapan hukum dalam masyarakat yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Aku setuju sama pendapat Mega bahwa penerapan keadilan sosial di Indonesia itu harus adil, tidak memandang apapun, contohnya status sosial, gender, dan lain sebagainya. Kita akan lanjut ke konsep keadilan sosial di Indonesia. Pasti memiliki tujuan ya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan struktur kehidupan yang harmonis dan tertib di masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang sehingga mereka dapat membangun masyarakat adil, golongan yang lemah, dan seluruh rakyat. Selain itu, keadilan sosial memiliki tujuan untuk menjalin kebersamaan di dalam perbedaan, menjalankan roda kehidupan, mengarahkan manusia pada bakatnya, mensejahterakan masyarakat tanpa terkecuali, meminimalisir konflik supaya damai, membuat masyarakat bahagia, menciptakan masyarakat yang kuat, dan menjamin keberadaan sumber daya dari generasi ke generasi. Nah, bener banget tuh, Bet. Jadi, tujuannya itu yang udah tadi dijelasin ya. Sekarang kita akan membahas tentang konsep keadilan Indonesia itu juga memiliki manfaat. Nah, manfaat dari konsep keadilan di Indonesia itu banyak banget nih. Jadi, ada memfokuskan manusia kepada Tuhannya, lalu memfokuskan manusia pada kebaikan hati, dan keadilan sosial ini juga melatih manusia buat belajar berkorban, mempersatukan masyarakat, menghilangkan sikap individualisme, arogan atau sombong, membentuk manusia yang sama-sama cerdas, sama-sama kuat, dan sama-sama memiliki potensi yang berbeda. Lalu keadilan sosial ini juga akan menghilangkan pengangguran, premanisme, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, kriminalitas, dan manipulasi serta koruptor. Jadi hal-hal itu tuh akan lenyap dari Indonesia. Gitu. Wah, ternyata manfaat konsep keadilan sosial di Indonesia itu sangat banyak ya. Tapi ya, yang namanya konsep keadilan sejauh ini di Indonesia sepertinya belum dijalankan dengan baik. Masih banyak kejadian-kejadian baik di berita maupun di mana saja yang merupakan belum menampilkan konsep keadilan sosial. Contohnya itu di tahun 2018 apa 2019 ya, yang nenek mencuri kayu yang sudah jatuh tapi tetap dihukum di penjara. Kamu pernah dengar nggak, Mek? Oh iya, aku pernah denger tuh kasusnya kalau nggak salah 2019 ya, yang nenek umur berapa ya, kalau nggak salah 90-an itu nggak sih, 90 sekian, aku lupa juga sih. Dia itu dituduh mencuri kayu yang bener tadi nih kata kamu udah jatuh, tapi tetap di penjara. Padahal kan kayu kalau misalkan ranting udah jatuh itu menurut aku bukan mencuri ya jatuhnya, karena dia udah jatuh juga. Lalu nenek itu udah usianya udah lanjut, udah 90-an. Kan dia itu kayunya itu akan digunakan untuk masak, terus dia hanya mencuri, bukan mencuri ya, hanya mengambil rantingnya itu cuman beberapa. Terus kok bisa ya yang melaporkan itu meminta vonis hukuman yang menurut aku tinggi sih untuk seusia nenek itu, dan itu tuh bukan pencurian menurut aku. Iya, benar banget ya. Berarti kan nggak adanya masalah tersebut, keadilan sosial di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan dengan baik ya.
Nah, selanjutnya kita akan bahas dua kasus yang terjadi di setahun belakang ini ya. Yang pertama ada kasus korupsi Ade Yasin. Ade Yasin, siapa sih itu? Terus kasusnya gimana nih? Kali aja teman-teman ada yang belum tahu nih, Ade Yasin itu siapa sih? Iya, kita akan bahas kasus pertama yaitu tentang Ade Yasin. Ade Yasin ini adalah seorang wali kota Bogor yang melakukan aksi suap kepada pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan sebesar 1,9 miliar dengan harapan dengan Ade menyuap kepada Badan Pemeriksaan Keuangan, Bogor itu dapat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Hah, 1,9 miliar, Bet. Banyak banget ya. Kalau misalkan 1,9 miliar itu, kalau misalkan untuk warga Bogor mungkin harusnya kalau misalkan bupati itu bisa menggunakan uang itu dengan sebaik mungkin akan bisa membangun kota Bogor untuk lebih baik lagi ya, kalau misalkan senilai 1,9 miliar. Nah, terus selanjutnya kelanjutan dari kasus itu gimana nih, Bet? Untuk ditangkapnya, terus hukumannya apa? Ya, jadi atas perkara ini KPK itu mendakwa Ade dan juga kawan-kawannya yang bekerja sama dengan Ade itu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jadi hasil sidang putusan Ade ini, Ade divonis 4 tahun penjara. Tapi Ade ini mengajukan banding sehingga Ade mendapatkan keringanan pada vonisnya. Dan menurut pendapat Mega gimana nih? Kalau menurut aku ya, untuk uang yang dikorupsi sebanyak itu dan hukuman yang diterima segitu dengan dia mengajukan banding dan diterima, menurutku tuh apa ya, Agak gimana ya? iya kayaknya eh gimana ya, bingung juga. Tapi aku bingung juga sih. Tapi apa mungkin karena dia ini punya nama ya, punya, kalau kata orang sekarang tuh punya nama, punya jabatan tinggi, jadi mungkin kasusnya itu bisa lah digunakan sebagai banding. Tapi menurut aku itu nggak adil ya. Menurut aku itu benar-benar nggak adil aja gitu, tidak menegakkan keadilan sosial di Indonesia gitu, Bet. Iya. Nah, sekarang dari Bogor kita pindah ke Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sana itu setahun yang lalu sempat ada kasus yang terkenal, yang viral juga nih, yaitu kasusnya Mbah Minto. Kasus bela diri. Ini bukan bela diri yang itu ya, Ben, maksudnya, tapi membela diri. Jadi Mbah Minto ini hampir sama ya sebenarnya kayak kasus yang nenek tadi itu yang 92 tahun itu. Tapi Mbah Minto ini berusia 74 tahun dan dia itu seorang penjaga kolam ikan dan pekarangan punyanya orang. Jadi dia nggak jaga punyanya sendiri tapi punyanya orang. Dan dia itu hidup sebatang kara dengan pekerjaannya dia yang menjaga kolam ini, dia itu untuk hidup sehari-hari, untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Ternyata dia itu dituduh, bukan dituduh ya, tapi dikenakan vonis penjara karena dia itu membacok pencuri ikan. Jadi si pencurinya ini akan mencuri ikan di kolam dengan cara disetrum. Nah, karena Mbah Minto ini bekerja sebagai penjaga dari kolam itu, makanya kan dia pasti akan mengamankan ya, karena itu bukan milik dia. Terus ya kan dia udah diberi amanah gitu, jadi dia menjaga itu. Tapi ternyata pada kenyataannya, kenapa Mbah Minto ini bisa membacok si pencuri ini? Karena
dia itu sempat diserang pakai alat setrum. Jadi ya mau nggak mau kalau misalkan di keadaan genting seperti itu kan semua hal bisa terjadi ya. Makanya Mbah Minto juga sudah mengakui kalau dia itu membacok si pencuri ini karena diserang menggunakan alat setrum gitu. Terus akhirnya kasusnya Mbah Minto ini naik ke Kejaksaan Negeri Demak. Terus dia itu dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP, dan saat menjalani sidang itu juga secara online karena masih masa-masa pandemi Covid. Jadi dia menjalani sidangnya secara online. Terus dia itu sudah pengacaranya Mbah Minto ini sudah mengajukan banding, namun ditolak karena tidak adanya penjamin dalam sidang tersebut. Jadi pada bulan November 2021, jaksa penuntut umum ini menuntut Mbah Minto 2 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Demak. Nah, si jaksa penuntut umumnya ini meyakini bahwa Mbah Minto itu telah melakukan penganiayaan tingkat berat. Jadi untuk hukumannya ini tidak bisa dikurangi gitu. Padahal dari pihak pengacaranya Mbah Minto ini sudah memberatkan lantaran usianya ya sudah lanjut ya 74 tahun. Tapi ternyata ditolak. Gitu ceritanya. Wah, parah. Itu kayak gimana ya? Kita miris ya. Apalagi udah berumur, kemudian ya sebenarnya dia melakukan pembacokan itu kan ada sebabnya ya. Nah, tapi kejaksaan tidak menganggap, tidak mau tahu gitu ya, tidak mau tahu nggak sih? Tidak mau tahu apa yang ada, kayak diterima mentah-mentah gitu loh. Kan kayak kasihan ya, apalagi sebatang kara udah berumur juga. Iya, berbanding terbalik banget ya sama kasusnya Ade Yasin tadi ya, kayak dia padahal yang istilahnya lebih muda, terus salahnya itu salah banget, kelihatan banget ya salahnya, betul. Korupsi senilai segitu dengan Mbah Minto yang kasusnya itu ada latar belakangnya gitu loh, ada hal yang melatar belakangi itu tadi ya. Betul sekali. Oke, dari beberapa hal yang udah kita bahas nih, kita bisa ambil kesimpulan bahwa keadilan sosial itu merupakan penerapan hukum dalam masyarakat yang dilaksanakan dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang apapun status sosial, gender, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan konsep keadilan sosial di Indonesia untuk menciptakan struktur kehidupan yang harmonis dan tertib di masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang sehingga mereka dapat membangun masyarakat yang adil. Dan kemudian untuk manfaatnya yang sudah kita bicarakan tadi ada banyak ya. Salah satunya yaitu untuk melenyapkan berbagai permasalahan seperti premanisme, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, oke. Berarti pada intinya konsep keadilan sosial di Indonesia itu mensejahterakan semua kalangan ya, kalau misalkan kita menegakkan ya, gitu. Nah, nggak kerasa ya dari tadi itu kita udah ngobrol banyak banget tentang keadilan sosial di Indonesia, dari pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, sampai kasusnya. Benar banget. Kayaknya udah cukup ya kita ngobrolnya ini. Nah, semoga apa yang kita obrolin itu bisa jadi pandangan buat teman-teman nih, kalau misalkan di kemudian hari teman-teman itu akan jadi jadi yang bekerja di bidang hukum gitu. Jadi harus menegakkan keadilan. Oke, makasih teman-teman dari kami 12 Podcast pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah.